Meskipun mesin diesel dapat memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, kompleksitas dan berat tambahan dari mesin diesel membuatnya kurang begitu praktis untuk digunakan pada sepeda motor yang cenderung lebih fokus pada kepraktisan, kelincahan, serta bobot yang ringan. Oleh sebab itu, mesin diesel kebanyakan dipakai pada kendaraan berat seperti truk, ekskavator, traktor, ataupun kendaraan roda 4 lain seperti mobil. Nah, walaupun mesin diesel dinilai kurang cocok untuk sepeda motor, pabrikan Royal Enfield mungkin bisa dibilang adalah salah satu pabrikan roda 2 kenamaan yang cukup serius dalam mengembangkan sepeda motor bermesin diesel ini. Pada tahun 1993, mereka pernah memproduksi sepeda motor bermesin diesel yang diberi nama sebagai Royal Enfield Taurus. Terciptanya Royal Enfield Taurus bermula ketika tahun 80-an akhir, di mana pada saat itu ada banyak mekanik India yang memodifikasi Royal Enfield Bullet tua dengan memasangi segelondong mesin diesel. Berkat konsumsi BBM-nya yang irit, modifikasi Royal Enfield memakai mesin diesel ini semakin hari semakin berkembang, sampai akhirnya Royal Enfield pun mulai tertarik untuk kemudian mereka mulai serius mengembangkan sepeda motor bermesin diesel ini. Royal Enfield mengembangkan motor bermesin diesel pertama mereka dengan mengambil basis rangka dan bodi milik Royal Enfield Bullet 350, kemudian memasanginya dengan mesin diesel Graves Lombardini buatan Italia, di mana mesin tersebut berkubikasi 325 cc, silinder tunggal, dikombinasikan dengan gearbox Royal Enfield 4 speed, yang diklaim mampu menghasilkan tenaga 6,5 horsepower di 3600 rpm, dan torsi puncak 15 Nm pada 2500 rpm. Secara spek di atas kertas, Royal Enfield Taurus memang jauh lebih inferior, mengingat versi aslinya Bullet 350 yang bermesin bensin mampu menghasilkan output tenaga sebesar 21 horsepower dan torsi 28 Nm. Namun hal yang paling mengesankan dari mesin diesel ini adalah konsumsi bahan bakarnya yang diklaim tembus mencapai 86 km per 1 liter solar, alias hampir 5 kali lipat lebih hemat dari versi bensinnya. Motor-motor modern saat ini pun mungkin akan kesulitan melampaui keiritan motor bermesin diesel ini. Bahkan beberapa pemakai Royal Enfield Taurus mengakui kalau mereka jarang sekali mendapatkan konsumsi BBM Taurus di bawah 80 km per 1 liter solar. Itu artinya, dalam kondisi full tank 15 liter, kurang lebih motor ini bisa menempuh jarak sejauh 1200 km atau setara dengan perjalanan touring Jakarta-Bali. Maka dari itu, nggak heran kala itu Royal Enfield Taurus menjadi sepeda motor yang cukup populer di kalangan petani maupun pengusaha, dan kabarnya dulu motor ini banyak digunakan di India sebagai motor kurir pengantar susu. Walaupun nama resminya Royal Enfield Taurus, di negara India, motor ini familiar dijuluki sebagai Bullet Diesel, mengingat basis frame dan bodinya yang diambil dari Royal Enfield Bullet menjadi alasan kuat kenapa motor ini mendapatkan julukan sebagai Bullet Diesel. Masa baktinya yang cukup panjang membuat Royal Enfield Taurus kerap kali dikatakan sebagai motor diesel produksi massal tersukses sepanjang masa, sekaligus motor diesel paling laris di dunia, karena sejauh ini tidak ada lagi pabrikan lain yang berani memproduksi motor bermesin diesel selama Royal Enfield. Royal Enfield Taurus sendiri dihentikan penjualannya pada tahun 2000-an awal karena tidak bisa lagi memenuhi standar regulasi emisi. Di balik konsumsi BBM-nya yang irit, serta mudahnya perawatan berkat konstruksi mesinnya yang simpel, faktanya Royal Enfield Taurus menyimpan banyak sekali kekurangan, salah satunya adalah getaran mesin yang dihasilkan. Nah, buat yang belum tahu, Royal Enfield Bullet 350 bermesin bensin saja dikenal akan ciri khas getaran mesinnya yang terasa sampai stang kemudi. Sementara itu, getaran mesin diesel pada Royal Enfield Taurus ini dikatakan lebih parah lagi, dan hal tersebut sudah menjadi ciri khas sebuah mesin diesel dikarenakan rasio kompresi pada mesin diesel jauh lebih tinggi dari kompresi mesin bensin. Alhasil, pengguna Royal Enfield Taurus perlu membiasakan diri dengan getarannya, dan motor ini tidak disarankan untuk dikendarai dalam waktu yang lama karena bisa menyebabkan tangan tremor
atau bahkan sakit punggung akibat getarannya yang hebat. Masalah kedua adalah suara mesin berisik dan polusi udara yang mengganggu pengendara lain. Seperti yang kita ketahui, mesin diesel, khususnya diesel jadul konvensional, identik sekali dengan gas buang sisa pembakaran mesinnya yang menimbulkan asap hitam pekat, sekaligus suara mesinnya yang lebih berisik ketimbang mesin bensin meskipun dalam kondisi standar. Alasan inilah yang kemudian membuat Royal Enfield Taurus mulai ditinggalkan dan tidak bisa lagi memenuhi regulasi emisi akibat gas buangnya yang tidak ramah lingkungan. Masalah Royal Enfield Taurus berikutnya adalah performa mesinnya. Royal Enfield Taurus bisa dibilang mempunyai akselerasi yang jauh lebih lambat daripada mesin bensin dengan kapasitas yang sama. Selain powernya yang hanya setara dengan mesin bensin berkubikasi 100 cc, bobot motor ini terbilang berat dikarenakan mesin diesel yang digendongnya mempunyai konstruksi besi yang padat sekaligus tebal agar bisa lebih tahan dengan kompresi yang tinggi pada mesin diesel. Maka dari itu, bobot motor ini lebih berat sekitar 28 kg dari versi bensinnya, sehingga power to weight ratio-nya pun menjadi buruk dan berdampak pada performa mesinnya. Tak heran, beberapa warga India mengatakan kalau motor ini hanya mampu menyalip truk bermuatan penuh. Pasalnya dalam kondisi jalanan normal, kecepatan tertinggi motor ini hanya mampu mencapai 65 km per jam, sedangkan jika ingin lebih kencang lagi, pengendara memerlukan trek jalanan kosong yang lebih panjang. Royal Enfield Taurus menjadi motor diesel produksi massal pertama sekaligus yang terakhir bagi pabrikan Royal Enfield. Unggul dalam hal konsumsi BBM tidak serta-merta membuat mesin diesel lebih baik dari mesin bensin, dan beberapa kekurangan dari mesin diesel belum tentu membuat penggunanya nyaman ketika mengendarainya. Sehingga alasan inilah yang mungkin menjadi pertimbangan besar kenapa Royal Enfield tidak lagi mengembangkan mesin diesel pada sepeda motor mereka. Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.